Oke, kemudian untuk angkanya seperti yang disampaikan oleh Freddy, kita bisa punya plat nomor itu dari 1 sampai 9999, ya kan bisa kan? Ini kalau Anda punya mobil ini plat nomor ini ya, plat nomor cantik gitu. Ya, ada juga yang sedemikian rupa sehingga plat nomornya itu nama istri atau nama pacarnya gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini adalah 99.999 kemungkinan ya kali 26 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah C, betul ya. Jadi ini bisa angka 1, bisa angka 2, bisa angka 3, bisa angka 1000 dan seterusnya kecuali angka 0000 seperti itu ya. Jadi itu jawabannya adalah C. Ya, betul Fred. Silakan, apakah ada yang mau dikombinasi dengan 3 orang pria dengan 3 tadi, lalu dikali wanita dikombinasi 2 karena tadi kan satu kelompok sudah 3 pria, berarti sisanya 2 wanita. Ya. Jadi 12 kombinasi 2 lalu dibagi 20 kombinasi dari 5 orang mahasiswa ini kelompok ini, Bu. Jadi seperti ini hasilnya. Oke, ya, very good 0,24. ya. Ya, jadi itu kalau Anda mendapatkan soal seperti ini, tunggu ya anotitnya begini kok ya. Kalau Anda mendapatkan soal seperti ini dan Arik mungkin dan ini apa ya tadi mengerjakan sendiri atau belajar bersama-sama? Sama kayak kemarin, Bu, belajar bersama-sama, Bu. Oh ya, oke. Ya, ya. Ya, bagus ya. Jadi 0,24 ini Arik juga menghitungnya menggunakan Excel ya, menggunakan Excel. Jadi kalau berarti kita punya 20 mahasiswa yang akan dikirim ke lomba ya. Sama seperti di TI, kita ada grup WhatsApp lomba. Jadi kalau Anda yang suka statistik atau suka ikut lomba, nanti Anda bisa bergabung di dalam grup tersebut. Nanti kalau ada lomba, Anda bisa mengusulkan diri ya. Jadi biasanya kita kasih informasi lomba. Nah, ini dari 20 ini akan diseleksi 5 ya. Diseleksi 5. Kalau di soal ini dipilih secara random, dalam arti 20 orang ini memiliki kemampuan yang sama untuk terpilih ya, random. Tapi kalau di TI WhatsApp group itu kalau ada lomba kita volunteer ya, siapa mau ikut ya. Kita umumkan siapa mau ikut. Kalau kita mau kirim satu tim 5 orang, kalau yang daftar lebih dari 5, kita adakan seleksi internal seperti itu. Nah, ini possibility-nya kalau dari 20 orang akan diambil 5 itu hitungnya adalah kombinasi ya, pakai kombinasi. Tulisannya kalau di ini dari 20 mahasiswa kita akan mengambil 5 perwakilan kombinasi. Nah, ini sama Arik dia menggunakan rumus di Excel itu rumus combine keluar, combine. Ya, combine Excel-nya atau kalau perhitungan manual ini diperoleh dari 20 faktorial dibagi 5 faktorial ya, dikalikan 20 kurang 5 ya, 15 faktorial, 15 faktorial. Ya, seperti itu. Itu perhitungan manualnya. Atau kalau di Excel si Arik dan kawan-kawan menggunakan rumus combine dari N-nya depan, kemudian yang mau dicari belakang. Ya, entah ini ya. Ya, seperti itu. Ya, kemudian atasnya seperti apa? Atasnya itu kita butuh tepat 3 laki-laki. Nah, kita punya laki-laki berapa? Mahasiswa pria 8, kita punya mahasiswa wanita 12 ya. Biasa, cowok lebih banyak daripada cewek ya. Untuk cewek lebih banyak daripada cowok untuk TI ya. Kalau untuk beberapa fakultas bisa cowok lebih banyak daripada ceweknya. Itu di Fakultas Teknik Mesin dan Manufaktur ya, cewek langkah di situ ya. Nah, di sini tepat 3 pria, berarti dari 8 kita akan mengambil 3, sedangkan ini kan atasnya ini jumlahnya harus 20 nih, pasti sama ini. Bawahnya harus sama dengan 5, prianya sudah keambil 3, berarti wanitanya 2.
ya. Sehingga rumusnya yang dipakai oleh si Arik dan kawan-kawan itu adalah ini kombinasi 8-3-nya, tapi dia manggil data dari tabel ya. Ini kombinasi 12-2-nya, sedangkan ini adalah kombinasi 25-nya ya. Nah, kita akan mendapatkan possibility 24%. Jadi kalau Bu ini ada 20 mahasiswa yang akan 20 mahasiswa, di dalamnya ada 8 mahasiswa 12 mahasiswi. Kalau kita mau milih 5 orang, entah siapa, mau Christopher, Arik, dan Owen, mau si A, si B, si C, sembarang. Pokoknya cowoknya 3, ceweknya 2, itu ada 24% kemungkinan ya, 24% possibility. Possibility. Very good ya. Kemudian untuk yang A, untuk yang B kita pas dulu ya, untuk yang B kita pas dulu ya. C. Nah, C bisa dilihat jawabannya yang C. Mungkin bisa mau dijelaskan? Saya jelaskan atau? Oh, boleh dijelaskan. Oh iya, Bu. Mau nulis juga boleh. Ya. Hapus dulu. Iya, jadi yang C itu aja ya. Karena ini tepat 2 wanita semester 4, berarti saya pakai yang 2 wanita semester 4 ini, Bu. Jadi 3 C2 lalu ya, dikali, karena ini 2 pria semester 6, 7 C2 juga. Oke. Nah, namun karena ini masih totalnya 4, jadi kurang 1, yaitu sisa dari pria semester 4 dan wanita semester 6, jadi ada 10 C1 gitu. Oke. Nah, untuk yang bawahnya tetap 20 C5. Iya, betul. Ya. Jadi yang bawahnya tetap sama ya guys, possibility-nya dari 20 diambil 5. Tapi yang ini dari sini, dari 3 orang semester 4 ya. Kita butuh, ada aturan yang ternyata harus kombinasi semester. Jadi kita mau 2 wanita semester 4, ada 3 orang, kita mau ambil 2 orang. Kemudian dari pria semester 6 ada 7 orang, kita mau ambil 2. Nah, Anda harus lihat di sini jumlahannya itu harus sama ya. Jadi kalau ini ada 20 ya, berarti ini kalau sudah 3, ini 7, berarti sisanya 10. Atas jumlahnya itu harus sama 20 ya. Begitu juga kebalikannya yang bawah. Jadi kalau ini sudah kepilih 2 wanita, ini kepilih 2 pria, maka kan total satu tim itu harus 5 orang. Jadi ini 1 ya. Nah, coba diklik lagi 0,04-nya. Rick, rumusnya biar teman-teman lihat ya. Jadi kombinasi itu kali itu begitu. Ya. Nah, si Arik menggunakan proses rundown ya, proses rundown. Jadi digenapkan ya. Nanti kalau ujian tidak usah Rick, tidak usah run, dibiarkan aja, tapi pakai 3 digit di belakang koma, atau bisa round ke 3 juga bisa ya. Ya, pakai 2 sampai 3 digit di belakang koma ya kalau untuk ujian. Kalau jawabannya 0,00 sekian sampai 0 ya bisa ya. Untuk yang nomor 0,041 iya. 0,24. Nah, untuk yang 3B ini agak tricky ya. Agak tricky ya. Ini soal advance ya, soal advance. Mungkin Rick bisa jelaskan Rick dari mana? Ini kalau saya begini Bu, jadi paling banyak 4 orang semester 4, berarti kita coba dari ini 4 dikombin 4, lalu karena tadi masih 4, jadi ada kurang 1, jadi dari semester 6 ini 16 dikombin 1, lalu dibagi 20 kombin 5 Bu. Ya. Gitu, nah, begitu. Oke, yang untuk B hampir betul ya, tapi yang untuk B itu memang soalnya itu advance ya. Jadi dia tanya, jika satu tim adalah 5, N sama dengan 5 ya, berapa possibility paling banyak 4 orang dari semester 4? Nah, paling banyak ya. Berarti di dalam satu tim itu bisa 4-4-nya itu dari semester 4, sisanya dari semester 6 ya. Tapi katanya paling banyak. Berarti boleh dari ini C ya, C semester 4 ya. Semester 4 itu 4 orang. Boleh tidak ada
sampai, atau Bu Yeni tulis seperti ini ya. Jadi yang dihitung Arik itu cuma sebagian masih ya, sebagian. Jadi yang ditanya itu adalah probabilitas B1 ya, ada kodenya. B1 paling banyak 4, berarti lebih kecil sama dengan 4 ya. Nah, itu bisa diperoleh dari probabilitas B1-nya sama dengan 0. Tidak ada yang dari semester 4, semuanya dari semester 6. Tambah 1 dari semester 4, tambah 2 dari semester 4, dan seterusnya ya. Tambah, ini lanjut ke bawah ya. B sama dengan 3, tambah PB sama dengan 4. Nah, yang Arik hitung ini adalah hanya PB sama dengan 4 ya, PB sama dengan 4. Maka Anda bisa yaitu caranya adalah dari yang semester 4 kepilih 4, kemudian yang semester sisanya diambil 1 ya. Totalnya 20 keambil 5. Dengan cara yang sama, Anda bisa menghitung PB1 sampai PB4 terus dijumlahkan semua ya. Oke, Rik, jangan stop share dulu ya. Jangan stop share dulu. Bu Yeni mau random dulu tanya orang ya. Ya, jadi itu jawaban untuk yang A, B, dan C ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Arik raise hand ya? Oh, bentar. Oh ya, nggak ada ya? Oke. Baik, kalau sudah, Arik terima kasih atas share screen-nya. Bisa di stop share. Hani Ya, mau baik, tanya Bu. atau? Terima kasih, Bu. Ya. Saya izin stop share ya, Bu. Oh, sebentar. Hani mau tanya atau mau jawab? Mau coba jawab. Oh, mau coba jawab ya. Gak apa-apa Han, nanti aja Han, kita kasih kesempatan yang lain supaya berani raise hand ya. Terima kasih teman-teman atas proaktifnya. Ya, oke. Kemudian Vin, ya. Baik, sekitar 1,1 anak yang bersekolah di SD. Sehingga kalau dihitung ini keluarnya adalah 66 ya. Betul ya? 66. Ya. Jadi kalau kita punya prediksi 66, maka si wali kota virtual itu bisa memprediksi seberapa besar ya sekolah yang akan didirikan. Ya, seperti itu. Jadi ingat ya guys, tabel distribusi probabilitas untuk yang terakhir itu adalah 0,05 ya. Jadi jawabannya adalah seperti ini. Untuk yang standar deviasi Bu ini nggak hitung ya. Anda bisa hitung sendiri, itu hasilnya adalah 1,179. Bu Yeni nggak nunjukin sekarang ya. Jadi Anda bisa hitung latihan sendiri untuk cross check ya. Oke. Ya Vin, terima kasih. Permisi Bu. Ya. Yang B itu saya hitungnya 660. Yang 600 dikali 666. Oh iya, sorry, 660 ya. 660 ya. Iya. Kali 1,1 ya. Jadi anak sekolah yang mau ditampung atau dikelola adalah 660 ya. Jadi virtual ini koreksi ya untuk perhitungannya. Terima kasih Christian Yavis atas koreksinya. Jadi ada 660 student yang akan dikelola oleh virtual wali kota virtual city ya. Cukup banyak lah, 660 banyak sekali gitu ya. Nah, itu kira-kira satu fakultas teknik lah ya, satu gedung fakultas teknik ya untuk kelas 1 sampai kelas 6 ya. Oke, Bu Yeni akan coba stop share. Ini. Jadi ini adalah yang tadi ini ya guys, yang soal yang ini ya. Jadi ini ada terjadi revisi. Ini bukan 0,5 ya, tapi 0,05. Hati-hati ya. Nah, kalau Anda jumlahkan itu nggak mungkin 1 ya. Ini 0,05 sehingga jumlah probabilitas itu harus sama dengan 1 ya. Itu revisi soalnya. Oke. Oke, Yavin, terima kasih. Berikutnya sudah bisa.
Fred pakai oleh si Owen bohong atau tidak, Freddy salah atau tidak, benar atau tidak. Ya, Bu ini menyimpulkan seperti ini dulu, ya, menyimpulkan seperti ini dulu, supaya kita punya persepsi yang sama dulu, ya. Nah, sekarang di situ itu ada statement ya, di situ itu guys ada statement, artinya bahwa kalau karyawan yang tidak salah, kalau dites dia keluar alatnya menunjukkan tidak salah, ya. Jadi itu tulisannya adalah jika karyawannya tadi tidak salah, KTS, tidak salah kayak Bu Yeni, ya, yang tidak mencuri tapi bekerja di perusahaan tersebut, kalau dites diharapkan alat tesnya menunjukkan bahwa oh Bu Yeni ini adalah innocent, ya, tidak bersalah. Nah, tingkat akurasinya adalah 90%. Gitu guys, banyak yang mungkin keliru di sini, ya. Kebalikannya, kalau misalkan karyawannya itu ternyata bersalah, ya si tukang curi itu dideteksi oleh alat tersebutnya keluar oke, guilty gitu kan. Nah, alatnya menunjukkan bahwa dia bersalah, itu diharapkan akurasinya juga 90%. Nah, di sini bedanya ya. Oke. Nah, kalau jadi informasi yang didapatkan itu ini ya, bukan dannya, bukan probabilitas ATS dan KTS-nya. Sehingga kita bisa ngitung nih dari sini. Bu ini coba hitung dulu dari sini ya. Dari sini. Bu ini ngitung dulu. Nah, di situ ada informasi, misal ternyata diketahui bahwa yang bersalah itu ada sekitar 5%. Dari 100 orang itu dicurigai ada 5 orang, ya, ada 5 orang yang mencuri, ya. Nah, kita mau ngitung ini. Ini hitungnya dari probabilitas AS Ini ngitungnya dari probabilitas AS dan KS ya. Alat menyatakan orang tersebut bersalah dan memang karyawan tersebut bersalah. Ya, ini bisa dihitung dari probabilitas AS dengan KS dikalikan probabilitas KS, ya. Di mana probabilitas KS itu adalah ini, probabilitas karyawan bersalah itu ada diasumsikan datanya 5%, ya. Kan katanya misalkan, ya. Nah, setelah Anda hitung ini didapatkan nilainya 0,09 dikalikan 0,05 ya, 0,05. Ya, hasilnya adalah ini. 0,9 dikalikan 0,05. Oke? 0,9 dikalikan 0,05. Ya, begitu. Maka karena ini jumlahnya 0,05, maka Bu ini yang di ini bisa langsung dikurangi ya. Dikurangi hasilnya dari ini, dikurangi ini. Ya, seperti itu. Oke. Begitu sebaliknya kalau diasumsikan 5% itu bersalah, maka yang tidak bersalah ada sekitar 95%, ada sekitar 95% ya. Jadi Bu ini lagi mencoba dihitung di sini. Dari mana kalau yang bersalah 5%, yang tidak bersalah ada 95 kan? Ya, termasuk kita semua. Berarti ini 0,9, maka Bu ini bisa ngitung yang di sini kan? Probabilitas alat menyatakan tidak bersalah dan karyawannya memang tidak bersalah. Itu bisa diperoleh dari probabilitas alat menyatakan tidak bersalah ketika karyawan tidak bersalah itu dites ya, dites. Itu sama dengan 0, kali probabilitas K tidak bersalah. Ya, ini 0,90 dikalikan 0,95 ya. Hasilnya di sini. Jadi ini 0,9 dikalikan 0,95 ya. Jadi ini 0,95, maka ini bisa begini peroleh dari pengurangan ini. Ya, seperti itu guys. Nah, setelah itu begini jumlahkan nih ke samping.
jumlah ke sampingnya harus total probabilitas harus sama dengan 1. Nah, Bu ini mau tanya, kapan seorang jadi perusahaannya, pimpinan perusahaan itu memutuskan untuk memecat pegawainya. Kapan? Ini jawabannya A ya. Kapan karyawan itu dipecat? Saat Ya. bersalah, Bu. Saat alat menunjukkan bersalah ya, saat alat menunjukkan bersalah. Jadi total 100 orang ini semua dites ya, semua dites. Belum tahu siapa yang masuk sini, siapa yang masuk sini, tapi kita mengandalkan alat tes ini. Alat tes ini keluar nih, keluar. Wah, apa namanya? Kita lihat di sini ya, hanya 5 orang yang bersalah ya. Tapi ketika pemimpinnya memutuskan bahwa alat tes menyatakan bersalah, setiap alat tes mengatakan Anda salah, Anda harus dipecat dari perusahaan tersebut ya. Jadi ada 0,14 atau sekitar 14%. Kalau kita ngomong asosiasi dengan orang ada 14 orang. Berarti dari 5 orang yang bersalah ada 14 orang yang dipecat ya. Belum tentu yang di 14 itu ada 5 orang di dalamnya karena alat tesnya bisa error ya. Jawaban yang A ini. Oke. Nah, jawaban yang B apa? Jawaban yang B ditanya berapa probabilitas dari yang dipecat. Yang dipecat itu berarti dari alat menyatakan salah ya. Semua karyawan dipecat itu karena si alat menyatakan hasil tesnya bersalah dan ternyata dia itu ternyata bersalah, memang dia pencuri ya. Yang ditanya adalah ini, sehingga Anda bisa mencari dari probabilitas KS dan AS dibagi probabilitas AS. Ya. Nah ini kalau Anda hitung keluarnya KS dan AS itu 0,045 dibagi probabilitas AS-nya adalah 0,05 orang, ya, hasilnya adalah sekitar 0,32, ya, atau 32%. Ya, artinya gini guys, kita punya 100 orang, ya, yang mencuri 5 orang, yang dipecat 14 orang, ya. Dari yang 14 yang dipecat ini, ternyata hanya 32% yang betul-betul bersalah. Berarti ada 68% yang tidak bersalah tapi harus dipecat. Ya. Jadi Anda sekarang bisa menjawab pertanyaan C. Apakah kebijakan perusahaan itu sudah tepat? Menurut Anda apa? Nggak tepat, Bu. Ya, kenapa Fred? Soalnya kasihan yang seharusnya nggak dipecat, jadi dipecat. Mungkin perusahaannya harus nambah CCTV lagi aja, Bu, daripada memasang mesin. Oke, ya, Fred, terima kasih. Sehingga yang innocent tapi dipecat itu terlalu besar persentasenya, ya, sehingga policy tersebut dirasakan kurang memihak, gitu ya, kurang memihak. Jadi disarankan pasang CCTV atau segala macam. Nah, kalau emas itu detektor ya, pakai alat detektor ya. Jadi ada orang yang nyimpen di pusar ya, di gigi, bahkan ada yang telan emasnya supaya bisa dibawa keluar gitu. Coba ya. Nah, itu ya. Jadi kita tetap berharap bahwa ketika kalian kuliah, etika profesional itu dijaga sehingga kejujuran itu tetap nomor 1 ya. Mencari karyawan yang jujur itu susah. Mahasiswa diminta moralitasnya bisa meningkatkan kejujuran atau mempertahankan integritasnya. Ya guys, itu untuk jawaban nomor 2 ya. Untuk jawaban nomor 2 ya. Baik. Silakan salah ya langkah-langkahnya mungkin ya apa menerjemahkan yang ada di soal itu ya. Oke, kemudian untuk soal yang terakhir dikirim oleh Robel ya. Udah betul. Yang A itu kapan kita mengalami kekurangan ya guys? Ya pada saat kalau stok kita di 32 di level sini, maka kita akan mengalami kekurangan pada saat ini ya. 0,25 tambah 0,15 ya. Kemudian yang B ya. Berapa rata-rata stock out kita bila kita mengalami kekurangan, bila kita menyediakan 30 botol. Yang B Bu Yani lewatin dulu ya.
kita ke C dulu. Kita ke C dulu ya. Kita ke C dulu. Rumus untungnya adalah 29E. Oh, rata-ratanya ya. Jadi kita keuntungan kita adalah 30 hari per harinya jual 1.500. Rata-ratanya ini Anda dapatkan dari ekspektasi X ya. Rata-rata kita menjual 29,25 botol per hari. Ini penting informasinya guys, sehingga Anda tidak buat terlalu banyak dan juga tidak buat terlalu sedikit ya, seperti itu ya. Kemudian ini adalah omset yang kita bisa peroleh ya. Rata-ratanya per hari ini, kemudian data ini kita masukkan ke sini ya. Kemudian dikurangi biaya sewa sekitar 750 biaya sewa kita ya. Jadi C betul, A betul. Ya. Nah, khusus yang B ya, khusus untuk yang B ya, khusus untuk yang B a little bit. Jadi yang B ini soal advance ya, soal advance. Kalau kita punya stok 30 ya, kita punya stok 30. Kapan terjadi stock out? Kapan terjadi stock out? Jika penjualannya 35 atau 40 kan? 35 atau 40. Ya guys. Karena stok kita 30. Kita hanya akan mengalami stock out jika penjualan di antara 35 dan 40 ya. Yang ditanya itu rata-rata kurangnya ya, kurangnya. Berarti jawaban yang B ini tidak seperti ini ya. Rata-rata kurangnya. Kalau salesnya 35, kamu punya stok 30, berarti stock out-nya berapa? Stock out-nya kalau terjadi penjualan 35, Anda punya botol susu Sari Delis stoknya cuma 30, berarti Anda kekurangan berapa? 5 5. botol. Ya, sedangkan pada saat salesnya 40, Anda punya stok 30, Anda akan mengalami stock out 10 ya. Kemudian ini masing-masing kita tahu probabilitasnya ya. Probabilitasnya adalah sales 35 terjadi sebesar 0,15 kemungkinan, sales 40 terjadi sebesar 0,1 kemungkinan. Maka stock out-nya itu yang jawaban B itu adalah rata-rata kita akan mengalami kekurangan sebanyak 5 dikalikan kemungkinan ini ya, ditambah kita akan mengalami kekurangan 10 dengan possibility ini, sehingga rata-rata stock out-nya adalah sekitar 1,75 botol. Ya, tidak terlalu besar lah ya, oke lah ya. Jadi memang lebih baik kita menyetok sekitar 30 dengan rata-rata setiap hari kemungkinan hanya sekitar 1 sampai 2 botol aja kekurangannya ya, seperti itu. Nah, ini cara membaca interpretasi hasil perhitungan. Oke, Robel, terima kasih ya bagi yang sudah menjawab. Silakan menuliskan NRP-nya di chat. Ya, NRP-nya di Zoom chat. Kemudian kita akan mengambil video lagi ya. Ya, baik. Itu adalah pembahasan soalnya ya. Jadi kita ulangi. Yang nomor 1 itu jawabannya adalah C ya, C ya. Jadi ada 4 angka, 1, terus kemudian ada huruf 2 ya. Jadi ini 4 angka untuk plat nomor, kemudian 2 huruf boleh berulang ya. 2 huruf boleh berulang. Jadi ini ada 26 kemungkinan, ini 26 kemungkinan. Dari mana 26 kemungkinan itu? Dari A sampai Z ya. Terus kemudian ini masing-masing ada 10 kemungkinan, yaitu dari 0 sampai 9 itu ada 10 kemungkinan, 10 kemungkinan, 10 kemungkinan, 10 kemungkinan dikurangi tidak boleh 0 semua. Angka 0 semua itu adalah 1 kemungkinan. Ya, dikurangi 1 kemungkinan, sehingga jawabannya adalah yang C ya. Jadi angkanya ada 9.999 kemungkinan, hurufnya ada 26 kemungkinan untuk huruf pertama, dan huruf kedua ada 26 kemungkinan, depannya adalah plat F ya. Soal untuk yang nomor 2 itu jawabannya adalah C ya. C, karena kita punya 4 juri A, B, C, D. 4 jurinya
setiap juri memiliki dua kemungkinan, memberikan tanda pas atau tanda fair kepada si janggem ya. Nah, janggem hanya bisa lulus jika dia mendapatkan pas dari keempat juri ya. Jadi kalau misalkan setiap juri ada dua kemungkinan, kemudian pas atau fair, kemudian kita ada 4 juri, maka kita punya total 2 pangkat 4 atau 16 kemungkinan ya, 16 kemungkinan. Yaitu kalau kita telusuri maka kemungkinan adalah juri pertama P, juri kedua P, juri ketiga P, juri keempat P ya. Kemudian bisa P, 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 F dan seterusnya. Kalau Anda telusuri sampai ke possibility-nya itu ada 16 kemungkinan. Nah, kapan dia dikatakan lulus, probabilitas lolosnya adalah 1/16, yaitu ketika keempat jurinya memberikan P semua ya. Nah, berarti gagalnya adalah 1 min 2 pangkat 4 ya. Gagalnya yaitu 15/16 ya. Jika salah satu saja jurinya memberikan fail, maka sudah tidak lolos. Sampai keempat-empatnya memberikan fail, ya sudah tidak lolos. Ya. Untuk yang nomor 3 tadi sudah dibahas, jawabannya itu adalah C, mutually exclusive. Ya. Dua kejadian yang tidak mungkin terjadi pada saat yang bersamaan. Yang keempat jawabannya adalah B. Ya. Ini kalau Anda telusuri ekspektasi Z itu dari ekspektasi 2X tambah 3Y ya. Nah, ini bisa diperoleh dari ekspektasi kalau variansnya langsung ya. 2 kuadrat varian X tambah 3 kuadrat varians Y ya, langsung. Jadi ini betul. Ini karena independen ini juga betul. Terus kemudian ini juga betul. Ini betul, berarti jawabannya B ya. Kemudian yang nomor 5, jawaban yang betul juga jawabannya adalah mana pernyataan yang salah, hanya B karena ini betul. Ini tadi sudah dijelaskan ya waktu kita bahas ya. Ini cuma mengulang kembali jawabannya ya. Jadi jawabannya C, kemudian B ya. Oke. Itu saja untuk pilihan bergandanya, sedangkan isinya sudah dibahas semua tadi ya. Semoga bisa menjadi bahan pelajaran bagi Anda. Ya, semoga bermanfaat ya. Semoga ujiannya lancar ya. Semoga Anda mendapatkan terkait dengan statistik 1 bagian UTS mulai dari menampilkan data secara grafis ataupun mensummary data mean, median, modus baik untuk data individu maupun data berkelompok, juga bisa untuk menghitung probabilitas ya, bisa menggunakan rumus kombinasi, permutasi ya, permutasi siklis dan macam-macam sampai probabilitas persyarat ya, probabilitas persyarat dan yang materi terakhir adalah joint distribution ya. Itu saja untuk hari ini. Bye-bye. Semoga bermanfaat.